Shalom jemaat yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di ibadah online pagi hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk berdiri. Kita walaupun di rumah kita mau berdiri, bertepuk tangan, menari, memuji Tuhan, mengangkat tangan kita. Kita sama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mau buka ibadah pagi hari ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa yang baik, karena Engkau selalu setia, Engkau selalu memberikan setiap kami berkat-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu setiap hari. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang kami baca setiap hari menguatkan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami datang untuk beribadah bersama-sama. Walaupun online, tapi kami percaya kami tetap disatukan oleh kasih Tuhan. Dan kami mau memberikan yang terbaik hari ini. Memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengar firman-Mu, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersuka cita, kami sangat bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi
Shalom saudara, apa kabar? Kita memasuki minggu kedua di bulan Mei, masih ibadah di rumah, dan tidak menjadi soal bagi kita karena Tuhan ada di mana-mana. Ketika saudara ada di mana, di situ Tuhan ada, karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Amin saudara ya. Saya ingin melihat wajah saudara semakin fresh dari hari ke hari, dan sinar mata saudara menunjukkan bahwa Tuhan ada. Puji Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Terima kasih kami sudah bisa memuji Engkau, menyembah Engkau lewat pujian penyembahan. Tuhan juga memberkati kami, sebentar kami mendengar firman Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk kami memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku, masih di dalam seri doa yang bulan doa di tahun advance ini. Tuhan tolong kita untuk kita tetap bergerak, dan yang pertama-tama kegerakan yang pertama kita awali dengan kegerakan doa. Kita terus semakin bertumbuh, dan saya yakin Tuhan akan tambah-tambahkan ketika kita mengerti tentang doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Karena ada banyak sesuatu yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, ternyata itu dikerjakan oleh Tuhan lewat doa, saudaraku. Saudaraku masih ingat Elia ketika dia berdoa 3,5 tahun tidak turun hujan. Ketika dia berdoa lagi, saat itu juga turun hujan. Luar biasa saudara ya. Puji Tuhan, kita akan belajar hari ini tentang doa pertama Nehemia. Nehemia, doa pertama Nehemia. Saudaraku, kita akan belajar itu dari Nehemia 1 ayatnya yang keempat. Nehemia 1 ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Apa yang didengar oleh Nehemia, saudara? Tembok-tembok kota kudus, kota Yerusalem telah runtuh. Dia diberikan kepekaan oleh Tuhan, hatinya sedih. Dan ketika dia dengar, apa yang dia lakukan? Dia duduk, dia menangis sebagai perwujudan dari sedih. Tidak hanya itu, dia berkabung selama beberapa hari. Kemudian dia ambil keputusan untuk berpuasa dan berdoa, saudara. Kehadirat Tuhan. Dia meminta tuntunan Tuhan. Raut mukanya, raut wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan. Bukan karena sedih yang lain, tapi dia sangat sedih, sangat prihatin dengan situasi keadaan. Kok bisa tembok kota kudus itu runtuh? Kok tidak ada yang peduli, tidak ada yang menjaga? Dan kita akan melihat lebih lanjut saudara. Ketika Nehemia mendengar bahwa tembok-tembok Yerusalem runtuh, bahwa pintu gerbangnya hangus berantakan, dan bahwa orang-orang Yahudi yang selamat hidup maksudnya, dalam kesusahan dan celaan yang luar biasa. Hari-hari yang dilalui oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu, hari-hari yang sangat berat, hari-hari yang penuh dengan intimidasi, hari-hari yang penuh dengan keterbatasan. Nah, kayak kita sekarang, kita dibatasi untuk tidak gerak kemana-mana. Usaha harus dibatasi atau mungkin ada yang tutup. Daerah-daerah mungkin ada yang dibatasi juga. Banyak keterbatasan, saudaraku. Situasi yang tidak biasa dan belum pernah kita alami mungkin. Tetapi kita percaya ketika saudara dan saya terus membangun hubungan dengan Tuhan, pasti selalu ada penghiburan dan jalan keluar. Dia melakukan apa yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin besar. Dia berpuasa, berdoa.
Sesuatu yang kuat terjadi ketika seorang pemimpin berdoa dan berdiri di celah untuk orang-orang ini, saudaraku. Orang-orang yang mengalami hidup yang serba terbatas dengan keadaan yang semuanya, saudaraku, dibatasi tadi. Kita perlu mengisi celah itu, saudara dan saya. Dan ketika pemimpin mengajak kita berdoa, kita respon, saudaraku, kita mau berdoa. Hampir setiap hari waktu-waktu ini terisi untuk doa, doa bersama, doa syafaat, doa komunal, dengan berbagai komunitas, saudaraku. Satu intinya, kita prihatin dengan kondisi dan keadaan ini. Mungkin kita nggak menangis, tapi kita merasa sedih. Sedih sedih di dalam Tuhan, saudaraku, maksudnya. Bukan sedih untuk hal-hal yang lain. Tetapi dengan itu mendorong kita untuk kita mengambil waktu, take a time, saudaraku, untuk kita berdoa. Doa syafaat harus selalu menjadi peran utama bagi seorang pemimpin tentunya, dan juga bagi setiap kita, pemimpin di level manapun, saudaraku. Bahkan Petrus sendiri, Rasul Petrus, pernah menyatakan kunci utama di dalam kepemimpinan itu adalah doa dan pelayanan firman Allah. Doa dan firman Tuhan harus menjadi satu kesatuan. Ibarat burung Raja Wali, doa menjadi sayap kanannya, firman Tuhan menjadi sayap kirinya. Karena kalau hanya satu sayap, saudaraku, berat sekali. Bahkan tidak akan bisa terbang. Kisah Para Rasul 6 ayat yang keempat mengatakan demikian. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Konteks Kisah Rasul pasal 6. Pada waktu itu pelayanan meja, pembagian untuk janda-janda mengalami banyak hambatan karena fokus rasul-rasul pada waktu itu kepada pelayanan firman. Maka Rasul memanggil beberapa orang di marketplace untuk bisa membantu pelayanan ini. Di hadapan Tuhan sama harganya pelayanan, saudaraku. Dan ketika ada salah satunya Stefanus yang dilibatkan di situ, maka pelayanan meja itu dapat tercover dengan baik, dapat terlayani dengan baik. Doa seorang pemimpin dan doa siapapun kita yang diberikan tugas oleh Tuhan, ada 4 hal yang kita mau lihat di sini, saudaraku. Yang pertama, doa itu mengambil alih beban dan memperdalam kepemilikan kita akan suatu kebutuhan. Saya ulangi, hal yang pertama, doa itu mengambil alih beban. Orang yang terbeban berat kadang-kadang tolong doakan saya ya. Ya, kita doakan. Kita doakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan memperdalam kepemilikan kita akan suatu kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan? Apa yang menjadi kebutuhan? Kebutuhan kita, kebutuhan orang lain, kebutuhan gereja, kebutuhan bangsa. Kebutuhan pelayan kesehatan, dokter, para medis yang hari-hari ini mereka sangat membutuhkan. Yang pertama-tama, saudaraku, berdoa. Dan ada salah satu yang ini konteks bicara Kota Bandung yang kita kenal baik, mereka akhirnya membuat APD, saudaraku. Pembiayaan datang dari berbagai tempat dan cukup besar pembiayaannya. Tuhan percayakan juga dan kita boleh melayani dari berbagai rumah sakit. Ada komunitas kita yang boleh melayaninya. Ini menjadi bagian karena awalnya memang kita ada di dalam doa-doa ini, kegerakan doa. Dan ini begitu ada terjadi sesuatu, kita respon. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Tuhan Yesus melakukan ini. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus sebagai manusia pada waktu itu dia merasakan ada beban yang begitu besar dan begitu mendalam. Dia punya kebutuhan kalau boleh cawan ini berlalulah diambillah daripadanya. Tetapi dia ingat bahwa dia datang ke dunia untuk menggenapi kehendak Bapa. Makanya dia katakan, janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Puji Tuhan, ini doanya Tuhan Yesus, saudaraku, di Taman Getsemani. Bagian yang kedua, doa itu menegaskan bahwa kita menenangkan hati kita dan menunggu. Perlahan kita akan menerima dari Tuhan. Saya ulangi, yang kedua, doa itu menegaskan bahwa kita menenangkan hati kita dan menunggu atau untuk menunggu. Perlahan, berproses, kita akan menerima dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. 2 Tawarik 20 ayat 3, kisah Yosafat, minggu yang lalu kita berbicara di ayat yang lain juga tentang kisah ini. Karena kisah ini memang berbicara bagaimana Yosafat terintimidasi dan dia menjadi takut. Dan dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan, saudara. Ini contoh doa di dalam situasi yang sangat menekan, tetapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan pembelaan dan kebaikan. Yosafat 20 ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bukan karena puasa Tuhan melakukan sesuatu, saudaraku, tapi puasa kita ini membuat kita fokus kepada apa yang sedang terjadi dan doa-doa kita. Jadi puasa itu untuk mengubah saudara dan saya, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Kita masuk poin yang ketiga, saudara. Doa menanamkan visi, memungkinkan kita untuk melihat apa yang Tuhan ingin lakukan. Saya akan ulangi. Doa menanamkan visi, memungkinkan kita untuk melihat apa yang Tuhan ingin lakukan. Ini penting. Kalau kita bisa melihat apa yang Tuhan ingin lakukan, kita luar biasa, saudaraku, sinergi dengan Tuhan. Tuhan bisa memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti yang poin pertama tadi kan, Tuhan Yesus pada waktu berdoa, dia bilang cawannya supaya lalulah. Tapi bukan kehendak-Ku Bapa, biar kehendak-Mu saja yang terjadi. Bisa enggak saudara kita kira-kira kita berdoa seperti itu? Ya. Minta hikmat dan tuntunan dan kekuatan dari Tuhan. Jadi doa menanamkan visi dan memungkinkan kita untuk melihat apa yang Tuhan ingin lakukan. 1 Raja-Raja 18 ayat 43 dan 44. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab,
pasang keretamu, dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Berarti akan terjadi hujan yang sangat deras, saudara. Elia dengan bujangnya. Elia ingin mengajar bujangnya. Bujangnya belum melihat apa yang Elia lihat. Satu kali naik ke atas, belum lihat, saudara. Ya memang kalau orang belum lihat, mau dipaksa bagaimanapun, ya memang belum lihat, saudara ya. Dia turun balik lagi, suruh kembali lagi yang kedua. Belum juga terlihat. Ketiga, keempat, kelima, keenam belum juga melihat. Ini luar biasa ini. Dia nggak kasih tahu nanti yang kesekian loh kamu akan lihat, enggak. Tapi bujangnya cukup setia juga dia. Dia lihat lagi, dia naik lagi. Saya nggak tahu tuh naik turunnya berapa jauh, saudara ya. Kalau jauh, cukup melelahkan juga itu. Tapi itu bukan merupakan bagian yang penting yang harus dicatat dalam Alkitab. Tapi intisarinya adalah sampai 7 kali. Dan yang ke-7 kali, baru dia lihat awan sebesar telapak tangan timbul dari laut. Ini tanda, saudara. Jadi doa itu menanamkan visi dan memungkinkan kita untuk melihat apa yang Tuhan ingin lakukan. Makanya ayo naik terus, lihat lagi, amati lagi, sampai betul-betul terlihat. Berapa kali saudara dan saya berdoa? Berapa kali kita nggak melihat tanda, saudara? Dan ketika kita berulang kali, bahasa saya berulang kali mungkin sudah 3 kali, atau sudah 4 kali, saudara. Kenapa saya menggunakan dengan kata sudah? Karena biasanya kalau kita sudah 3 kali, kecenderungannya biasanya sudah enggan untuk kita melakukan lagi. Padahal Tuhan sedang mengerjakan. Kalau saudara berdoa sesuatu, dan Tuhan sedang mengerjakan, saudara, jangan bikin Tuhan kagok, saudara. Selesaikan sampai segala sesuatu dinyatakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang keempat, doa memulai penggenapan visi. Jadi penggenapan visi dimulai dari doa, saudaraku. Bertindak sebagai katalisator, sebagai perantara yang mempercepat begitu bagi kita untuk bertindak. Jadi doa itu katalisatornya untuk mempercepat. Saudara ingat pada waktu Daniel, kisah Daniel. Yang Daniel pada waktu itu berdoa meminta pengertian Tuhan setelah Tuhan memberikan dia mimpi-mimpi. Pernyataan dalam bentuk mimpi-mimpi. Dan begitu dia berdoa di hari pertama, firman Tuhan katakan, Tuhan mengirim utusan untuk memberikan pengertian kepada Daniel. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ada penguasa yang menghalangi. Malaikat yang membawa pesan untuk Daniel mengerti itu terhalang jadinya. Sehingga Daniel pada waktu itu butuh berpuasa berapa hari, saudara? 21 hari. Juga dengan berdoa. Sehingga Tuhan utus malaikat yang lain untuk menghadapi musuhnya, yang membawa pesan menyampaikan langsung kepada Daniel. Benar yang dikatakan bahwa doa itu bertindak sebagai katalisator untuk mempercepat apa yang saudaraku rindukan hari-hari ini. Saudaraku butuh percepatan, ayo bertumbuh di dalam doa. Tema kita advance, saudaraku. Ini menjadi tema yang sangat relevan dengan kondisi kita hari-hari ini dan juga di dalam kita menumbuhkan kehidupan kita berelasi dengan Tuhan lewat doa. Nehemia 3 ayat 13, saudara. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Sanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintu dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta
sampai pada pintu gerbang sampah. Jadi ketika sudah berdoa tadi, tidak hanya berdoa, tetapi bertindak, saudaraku. Apa tindakan bagi Nehemia? Ya, mengerjakan pintu gerbang, mengerjakan pintu-pintu yang rusak, engsel-engselnya, semuanya diperbaiki, palang-palang pintunya, sehingga kalau ada musuh tidak nyelonong begitu saja masuk. Sama dengan kehidupan kita ini ada temboknya, ada pagarnya, saudaraku. Bagaimana kita memagarinya dibangun atas doa dan firman Tuhan, tentunya. Puji Tuhan, mereka membangunnya kembali. Jadi doa itu memulai penggenapan visi. Baik saudara, kita sudah sampai kepada poin tadi yang terakhir. Kita masuk di dalam perenungan kita, meditasi kita. Di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini contoh doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Artinya awal dari segala sesuatu dimulai dengan doa. Mungkin orang lain masih melakukan hal yang lain atau orang lain masih tidur sekalipun. Tetapi saya punya tugas untuk dalam kehidupan saya. Yang pertama-tama saya lakukan berkomunikasi dulu dengan Tuhan di dalam doa. Amin saudara. Ya bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Untuk apa? Untuk cari tempat yang sunyi. Supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Fokus dengan doa-doa kita. Saya tidak mengatakan bahwa doa itu akan selalu ditandai dengan hal demikian. Di tempat keramaian saudaraku nggak bisa berdoa. Bukan saudara. Dimanapun saudara bisa berdoa. Dan dalam situasi apapun saudara bisa berdoa. Tetapi ada waktu-waktu kita butuh fokus. Untuk kita bisa menaikkan doa-doa kita, bukan hanya doa permintaan, seperti kalau di minggu pertama kita belajar tentang doa Bapa kami, ada doa-doa dan isinya adalah seperti itu. Ada pujian, penyembahan, dan seterusnya, saudaraku. Puji Tuhan. Apa yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dari kita belajar firman hari ini, saudaraku? Apakah kita sudah menempatkan Yesus sebagai teladan di dalam kita berdoa? Apakah kita sudah menempatkan Yesus sebagai teladan di dalam kita berdoa? Satu-satunya teladan adalah Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Di dalam berdoa, waktu di Taman Getsemani, dia mengharapkan ada teman-temannya dari murid-muridnya, tetapi dia tidak tahan. Ternyata yang Tuhan ajarkan berdoa itu hanya 1 jam, saudara. 1 jam, walaupun ada 3 kali dia berdoa. Karena yang dia hadapi sungguh luar biasa. Dan beban itu harus bisa diatasi. Dan ternyata Yesus saja perlu berdoa, saudaraku. Ya apalagi kita, saudara dan saya, perlu untuk berdoa. Kesimpulannya saudaraku apa kira-kira? Doa dan firman Tuhan itu sanggup menolong kita. Oh saya sudah tahu pastor, itu dari dulu. Saudara, jangan menganggap enteng. Mungkin saudara sudah tahu, saudara merasa sudah tahu, tapi dengar sekali lagi. Dan ketika saudara mendengar Roh Kudus bekerja, akan merubah kehidupan saudara. Doa dan firman Tuhan sanggup menolong kita. Amin saudaraku. Saudara dapat sesuatu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya ajak kita semua berdoa. Bapa terima kasih dengan firman-Mu yang menolong kami, mengajar kami Tuhan. Bahwa doa Nehemia, respon Nehemia untuk menghadapi sesuatu. Dia duduk, dia sedih, dia menangis. Dan dia berdoa. Dia lakukan doa puasa. Tuhan, hari ini kami belajar. Berdoa adalah hal yang sangat Engkau rindukan untuk kami boleh datang kepada Engkau berkomunikasi. Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, berkeluh kesah, menyampaikan
isi hatimu, mendeklarasikan isi hatimu lewat firman Tuhan. Dan kami melihat Tuhan, bahwa dari doa-doa yang kami naikkan, beban itu mulai terangkat. Dan kami boleh perlahan menantikan pertolongan-Mu tiba Tuhan. Oh terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menolong setiap kami untuk kami dimampukan, diberikan kehausan dan lapar untuk datang berdoa kepada Tuhan. Bila Tuhan Kau memberkati firman-Mu yang sanggup menggerakkan setiap kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan untuk doa penutup. Saudaraku, kita akan akhiri ibadah ini. Mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah Bapa, berkat-berkatnya yang Tuhan sediakan bagi setiap saudara bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuannya di dalam Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku tetap tinggal di rumah, tetap semangat, hati yang gembira. Terus saudaraku munculkan, taati pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Shalom Jemaat City Blessing, apa kabar? Saya berharap setiap kita dalam keadaan luar biasa baik. Mari kita simak beberapa pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Minggu depan kita masih tetap ibadah online, pastikan Anda sudah subscribe ke channel ini, like dan komen. Jangan lupa bahwa kita ada doa setiap minggunya, doa bersama lewat aplikasi Zoom. Dapatkan informasi hari dan jam di grup WhatsApp masing-masing. Jemaat, Pastor Yana Sudarmaji dan Ibu membuka line telepon mereka bagi jemaat yang rindu untuk didoakan maupun konseling. Pengumuman berikutnya, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan umum, dapatkan informasi nomor rekening gereja di grup WhatsApp gereja lokal masing-masing. Terima kasih Anda sudah menyimak pengumuman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.